Halo, Gemini. Wah, Gemini Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Gemini. Baiklah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik ya, atau vice versa gitu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So kita cek energi kamu ya, Gemini sama orang yang difokuskan ya. Energi kamu sama dia gitu. Oke, ini ada kartu The Thinking Woman ya. Victory. First Chakra. Angel of Love. Door to Spirit. Lalu ada The World. Oke. Jadi ini bisa Gemini, bisa kamu ya, atau kebalikannya gitu, vice versa. So ini beberapa kalian lagi banyak berpikir, banyak overthinking ya. Thinking too much ya, berpikirnya luar biasa banget. Ini bisa berpikir tentang seseorang, bisa juga berpikir tentang kerjaan kamu, usaha kamu, ya yang kamu lakukan. Kamu sangat memikirkan gimana supaya ini berhasil gitu. Kamu kayak ingin ada perubahan dalam hidupmu menjadi lebih baik, entah itu tentang percintaan atau apapun ya. Di sini aku ngerasa kamu sangat mencintai seseorang ya. Kamu sebenarnya lagi sayang-sayangnya banget sama seseorang, atau lagi baper sama seseorang. Tapi ternyata seseorang itu kayak nggak sesuai ekspektasi kamu. Seseorang itu ternyata tidak sebaik yang kamu kira gitu. Aku ngerasa apa ya? Ya, kamu nggak dapat feedback yang baik dari orang itu, orang yang kamu fokuskan itu. Mungkin udah banyak yang kamu lakukan, tapi ternyata dia nggak mau mengimbangi kebaikan kamu. Terus beberapa kalian kayak apa ya? Mungkin karena berpikirnya berlebihan banget, jadi pola hidup nggak teratur. Pola hidup itu kayak mulai nggak beraturan, kayak pola makan, pola tidur, atau pola kesehatan gitu ya. Entah itu metabolisme kamu, pencernaan kamu jadi terganggu, atau ya karena kebanyakan berpikir jadi mudah pusing atau mudah capek, mudah kelelahan gitu. Ya butuh istirahat sih sebenarnya. Dan mungkin beberapa kalian ngerasa banyak hal-hal yang belum terwujud di hidup kamu, atau kayak banyak hal-hal yang tidak sesuai harapan. Gak hanya soal percintaan ya, tapi soal apapun, entah itu karir kamu, kerjaan kamu, bisnis kamu, studi atau apa, itu kayak belum membuahkan hasil yang terbaik. Tapi percayalah, hasil kerja keras kamu itu diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa. Kesabaran kamu, apapun yang kamu usahakan, itu sebenarnya dilihat oleh Tuhan
gitu. Kalaupun sekarang kamu belum menuai hasilnya, tapi suatu saat kamu akan menerimanya gitu. Ini beberapa kalian memang lagi ditempa habis-habisan, kayak dihajar habis-habisan dengan cobaan, tantangan, sakit hati, kecewa, kehilangan itu ya. Ini kamu lagi ditempa menjadi lebih spiritual. Kamu menjadi sosok yang baru nantinya. Kamu akan menjadi jiwa yang baru, bahkan jiwa yang bertumbuh menjadi seseorang yang berkualitas tinggi gitu. So, ya, gak usah terlalu meratapi semuanya, gak usah terlalu menyesali semuanya, atau gak usah disedihkan semuanya. Lebih kayak bersyukur aja, ya, berbahagia. Segala cobaan, kesulitan yang kamu alami, kesedihan itu, ya itu sebenarnya untuk membuat kamu lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, supaya kamu mengandalkan Yang Maha Kuasa, bukan mengandalkan pemikiran kamu sendiri gitu. Dan orang-orang yang banyak cobaan, banyak ujian, itu level hidupnya memang lebih baik daripada yang lain. Jadi gak perlu bandingkan hidup kamu sama yang lain, karena kualitas kamu beda dengan mereka. Kualitas kamu mungkin lebih naik level daripada mereka. Makanya kamu diuji habis-habisan. Kecewa, sakit hati, ya sudahlah ya. Itu semua ada kok. Kebahagiaan itu nanti ada setelah kesedihan ini. Sekarang kita lihat perasaan dia sama kamu. Perasaan seseorang itu ya sama kamu gitu. Gemini. Ini bisa vice versa. Oke. Eight of Pentacles, Three of Cups, Justice, Page of Pentacles. Ini ada Knight of Cups, Six of Pentacles. Wah, The Fall. Ini mungkin ada sesama udara ya, sesama Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya. Yang kuat Libra, Sagittarius. Ada Pisces di sini ya. Bisa energi aja sih. Kalau soal zodiak itu nggak jadi patokan, karena ada Sun, Moon, Rising, Venus juga. Atau ini sekedar energi doang ya. Jadi perasaan dia ke kamu, sebenarnya ada seseorang di sini yang dia kayak mempermainkan kamu sebenarnya ya. Beberapa kalian sebenarnya ngerasa dipermainkan sama orang ini, karena orang ini tuh kayak nggak ada tanggung jawabnya ke kamu. Maksudnya gini, dia udah bikin kamu baper, dia udah bikin kamu sayang sama dia, dia udah bikin kamu cinta sama dia. Tapi dia kayak menghindar gitu, menjauh, bahkan hilang ya. Beberapa ada gitu, beberapa jadi kayak ya dia seolah-olah nggak peduli lagi sama kamu, childish ya. Entah karena apa, entah karena kalian beda, entah karena ini ada yang lain. Ya aku ngerasa sih ada orang lain juga yang mencampuri atau yang mempengaruhi, atau memang pihak ketiga itu ada. Jadi ya hubungan kalian renggang gitu. Terus dia kayak nggak peduli gitu sama kamu, kayak nggak menyelesaikan hubungan kalian baik-baik. Dia kayak orang yang bodoh amat gitu. Ini beberapa udah ada yang merasakan ya, atau nanti.
kamu sebenarnya pengen ini relasi, koneksi kan balance seharusnya. Tapi dia ternyata enggak. Ya, seperti yang aku bilang di awal. Banyak yang bikin kamu kecewa. Gitu. Kamu udah loyal. Kamu udah ya berusaha berikan yang terbaik, tapi ini nih orang ini kayak kurang bertanggung jawab, kurang berterima kasih atau kurang menghargai kamu gitu. Dia beri kamu kenyamanan, kebaperan, tapi habis itu dia nggak bertanggung jawab. Beberapa kalian ini jadi kayak orang yang ya kecewanya luar biasa gitu. Kamu udah sayang banget sama dia, udah cinta banget, tapi ternyata dia itu ya gitu sih. Kamu tahu apa yang dia lakukan ke kamu sampai kamu tuh sakit hati banget gitu. Tapi ada juga beberapa yang ngerasa ya udahlah, fokus aja ke kerjaan, ke bisnis atau ke apa gitu. Entah dianya atau kamu. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang jadi kayak mengalihkan semua ini dengan kerjaan, menyibukkan diri dengan kegiatan, seolah-olah ya udahlah, masa bodoh aja lah gitu. Atau kayak ya dia bodoh amat, ya gue jadi bodoh amat gitu. Bisa vice versa. Ini bisa dia nih atau kamu, ya bisa kebolak-balik. Tapi yang jelas di sini, siapa yang pernah berlaku buruk itu mendapat karma buruk. Jadi seseorang ini pernah menyakiti. Ini sebenarnya karma buruk itu udah di depan matanya. Gitu. Tapi ya mungkin dia santai aja. Dia fokus ke hal yang lain. Dia masih bisa bersenang-senang di atas penderitaan kamu mungkin. Atau vice versa. Tapi ya dia nggak bisa menghindar ya. Kalau memang karma itu harus dia bayar, ya harus dibayar. Jadi sebodoh amat apapun dia sama kamu, atau dia bersenang-senang di atas kesedihan kamu, tetap aja daya tarik karma itu ada. Ya orang ini akan jatuh sih sebenarnya, atau kamu udah ngelihat gitu. Beberapa nih udah merasakan, atau nanti orang ini akan jatuh pada akhirnya. Yang tadinya dia merasa di atas, dia akan jatuh ke bawah. Kesulitan, kegagalan, ketidakbahagiaan itu akan dia terima, atau memang sudah dia terima. Ya disitulah dia jadi kayak orang yang merasa, ya mungkin aku tega ya sama kamu selama ini, kayak gitu. Ada kesadaran diri ya. Jadi orang ini kayak merasa, gue jahat banget ya sama lo ya. Apa gue terlalu tega ya gitu. Tapi masih sebatas dia merenung gitu kak ya. Maksudnya gini, ada seseorang di sini yang tahu dia tuh salah, dia sadar diri gitu. Jadi dia ngomong dalam hatinya, aku ngerasa bersalah deh sama kamu, aku pengen minta maaf gitu ya. Aku tahu ini tuh menyakitkan buat kamu. Aku juga ngerti karma itu ada. Nah, dia sadar tuh di situ kan. Tapi abis itu dia kayak seolah-olah lupa lagi dengan kesalahannya. Jadi kayak orang yang ya udahlah, kesalahan gitu aja, ya udahlah, maklum lah gitu. Namanya manusia. Manusia kan bisa bikin salah begini begitu. Jadi dia bodoh amat lagi sama kamu. Atau dia kayak ngerasa ya udah, emang gue harus minta maaf gitu secara langsung, atau ya gimana ya, gue nggak suka ribet, atau ya segala macam. Bisa aja dia kayak cuci tangan gitu. Cuci tangan itu kayak orang yang pelan-pelan membuang busuknya dia gitu. Jadinya kayak orang yang udahlah, kalau berlalu ya biarlah berlalu, gue lanjutin aja hidup gue. Nah dia ngerasa gitu. Bisa vice versa. Tapi at the end, ya namanya orang bersalah kan dihantui rasa bersalah gitu. Akhirnya dialah yang dihantui terus, dihantui rasa bersalah, merasa kesepian, merasa kayak hidupnya itu nggak enak ya. Mau dia punya apapun, dia bisa ngelakuin apapun, dia tuh nggak akan bahagia.
dia akan terus merasa kesepian. Dan dia jadi rindu sama kamu. Rindu banget. Ini ada Six of Cups dan Five of Pentacles. Seseorang yang arogan, yang merasa angkuh mungkin. Gue bisa tanpa lo, bla bla bla. Ya kesalahan gue cuma segitu doang, yang nggak apa-apa lah, manusiawi lah gitu. Tapi ya hal sepele itulah yang membuat jadi permasalahan besar dalam hidupnya. Permasalahan besar itu ya karmanya gitu. Jadi orang ini tuh entah ini udah terjadi atau nanti, dia yang bakalan jadi susah move on dari kamu. Dia yang bakalan jadi susah lupa sama kamu gitu. Kalau belakangan ini atau kamu udah ngerasain, ya mungkin kamu yang kayak susah banget gitu ikhlas ya. Tapi ya perlahan jalani aja. Kamu bisa kok ikhlas suatu saat nanti. Tapi saat kamu udah ikhlas, nanti orang ini nih yang bakalan susah lupa sama kamu. Ya biarin aja lah, dia nikmati karmanya itu. Jadi setiap orang itu menuai hasil perbuatan masing-masing. Kita lakukan baik, kita dapatlah yang baik. Kita lakukan yang buruk, ya dapatlah yang buruk. Sesimpel itu. Tapi menjalaninya yang berat. Gitu. Oke, kita lihat outcome-nya. Ini bisa vice versa ya. Vice versa bisa. Terus aku ngelihat ya, ini bisa aja kalian dealing dengan lebih dari satu orang. Entah orang kemarin sama orang yang sekarang gitu. Beberapa. Kalian ada dealing sama 2 orang. Nah, kalau orang yang terkoneksi tadi kan yang aku sebutin tadi orangnya. Tapi kalau orang yang satu lagi itu mungkin yang baru ya, atau nanti kamu dealing lagi sama yang lain. Cuma orang yang lain itu, yang baru itu mungkin ya dia juga kayak masih meraba-raba ya. Masih ya, kamu kadang belum bisa yakin sama orang itu. Entah kamu belum memang belum bisa buka hati kah, atau belum bisa percaya sama orang lagi, atau ya memang orang lain itu nggak bisa dipercaya karena orang lain itu kayak masih berurusan sama yang lain juga, entah berurusan sama masa lalunya atau itu kamu, kan bisa vice versa. Jadi diantara kamu sama dia itu ada diantara kalian yang kayak masih susah sebenarnya fulfillment, ngasih hati 100% itu masih susah. Karena ada yang belum move on ya diantara kamu dan dia. Ada yang masih ya ingat-ingat masa lalu, koneksi dengan masa lalu. Kita lihat outcome-nya. Wow, jumping card, ini ada kartu. Nah, baru disebutin ya tentang trust issue. Jadi ya mungkin karena kita ngalamin hal yang gak enak sebelumnya di masa lalu, atau kita kayak belum kelar dengan masa lalu, belum benar-benar selesai dengan orang kemarin, jadinya gitu. Udah trust issue. Kadang gimana ya, gue takut kecewa lagi, gue takut sakit hati lagi. Makanya ada yang kayak ya udahlah, banting setir aja, mending fokus ke karir, kerjaan, usaha, ya kayak gitu. Ada trust, gateway, inner peace, flow, openness, blessings. Nah, jadi ya kamu harus berani keluar dari zona nyaman ya. Meskipun kamu nyaman sama dia, tapi kalau toxic, keluarlah dari situasi itu ya. Kamu memang sayang sama seseorang itu, kamu cinta dia, tapi kalau itu tidak menyehatkan mentalmu, keluarlah dari situasi itu ya. Terus jangan berlarut-larut dalam kesedihan, meratapi hal yang itu aja. Kamu harus keluar dari zona nyaman ya.
Yang rebahan, ayolah bangun, bangkit ya. Yang sedih-sedih, coba senyum dong ya. Kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri, tanpa harus berharap sama orang lain. Kita kalau terus-terusan berharap sama manusia, kita akan sering kecewa. Jadi berharaplah sama Yang Maha Kuasa, dan berharap pada diri kamu sendiri. Berdirilah di kaki kamu sendiri. Apalagi kalau Gemini ya, Gemini itu kan intelektualnya bagus, kualitasnya bagus. Gemini itu juga beberapa ada yang punya ide, gagasan kreatif dan sebagainya. Terus Gemini itu kan independen juga. Terus Gemini itu ya punya kredibilitas yang baik sebenarnya. Jadi masa kamu menurunkan kualitas kamu hanya karena berkutat di energi itu aja. Nah, cobalah bangkit ya. Kamu tuh benih yang berkualitas, jadi kamu tuh harus tumbuh gitu. Ya kalau kalian yang udah bangkit ya syukur, bagus dong gitu. Tapi yang belum bangkit ya bangkitlah ya. Gemini, kalian tuh orang-orang hebat. Kalian bisa ngelakuin apa aja. Itu the word, kamu bisa menggenggam dunia ini ya. Tapi janganlah terbuai hanya karena satu orang, dua orang yang toksik untuk kamu. Jangan terbuai ya. Coba lebih kayak percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu mau bahagia, ciptakan kebahagiaan itu. Senyum, ketawa, lakuin hal-hal yang bikin kamu senang tanpa harus bergantung sama orang. Terus kalau kamu pengen hidup kamu maju, ya kamu harus kerja keras. Lakukanlah apa yang menjadi passion kamu, tanpa harus dengar omongan orang lain yang mematahkan semangat, yang menghakimi. Gak usah didengar ya. Sekarang itu lebih bagus silent aja dulu, diam gitu. Lakuin hal-hal kreatif yang bisa kamu lakukan. Gak usah dulu banyak bicara, merespon orang. Buat apa? Kalau merespon itu bikin sakit hati ya, mending keep silent lah dulu. Diam aja dulu. Lakukan hal-hal yang positif ya. Sampai suatu saat kamu membuat orang-orang bungkam. Ternyata di dalam diam kamu, di dalam isolasi kamu, menutup dirinya kamu itu ternyata kamu pelan-pelan bangkit dan bersinar. Gitu ya. Cintai diri kamu, sayangi diri kamu ya. Itu yang paling utama, supaya orang sayang sama kamu. Hargai diri kamu supaya orang menghargai kamu. Terus hidup ini perlu banget mental yang sehat, perlu banget ketenangan batin. Nah itu tuh inner peace, aku lihat ini. Jadi perlu banget hidup ini tentang mental yang sehat, tentang ketenangan batin itu perlu ya. Coba lakuin apa sih hal-hal yang bisa bikin kamu tuh mental kamu jadi sehat, batin kamu jadi tenang. Nah lakuin. Kalau mau jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau belum bisa jalan-jalan ya di rumah aja dulu berfantasi. Nonton film kan, nonton TV atau apa, nonton YouTube. Nah kayak gitu. Lakuin yang kamu seneng lah. Kamu mau ngapain, ngelakuin hal kreatif ya lakukan. Ya buang-buang suntuk kan bisa sih, ngelakuin hal-hal yang berfaedah gitu. Dan apa ya, hidup ini harus terus berjalan, mengalir seperti air ya. Jalani aja. Setiap manusia itu punya porsi penderitaan masing-masing. Porsi kebahagiaan itu juga masing-masing, sesuai kadar kualitas kita. Kalau kualitas kamu bagus, maka kamu diuji terus-menerus gitu. Karena kamu benih yang bagus. Jadi ya berpikir positif lah. Kenapa ya aku gini-gini aja? Kenapa ya aku gagal? Kenapa aku bisa kayak gini? Aku ngerasa stupid, aku ngerasa kok aku bisa begini begitu. Nah, gak usah lagi dipikirin. Sekarang lebih kayak berpikir positif. Itu semua bagian dari perjalanan hidup kamu. Kamu tuh sedang ditempa menjadi sosok yang lebih naik satu level daripada yang lain. Kamu adalah sosok yang berkualitas daripada yang lain.
Jadi ya nggak apa-apa lah percaya diri kayak gitu ya kan, daripada rendah diri buat apa. Jadi nggak perlu banding-bandingin lagi diri kamu sama orang lain. Karena sekarang itu gimana supaya mental kamu sehat aja dulu, supaya kamu tuh bisa melakukan banyak hal. Dan gimana supaya sekarang batin kamu tenang aja dulu, supaya kamu bisa menggenggam dunia ini, mengejar impian kamu. Bahkan orang-orang akan melihat kamu bersinar dan ya hal-hal baik, orang baik pun akan didekatkan untuk kamu. Dan orang yang pernah melakukan kesalahan pada akhirnya akan menganggap kamu tuh berharga. Jadi mereka yang akan memuja-muja kamu suatu saat nanti. Iya, maksudnya kayak mereka yang jadi bucin sama kamu. Oke, jadi ya ambil yang bermanfaat ya. Mungkin ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa ke bolak-balik. Jadi ini untuk Gemini. Makasih ya udah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.